Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada guru kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini insyaallah Bapak akan merangkum sedikit kepada teman-teman itu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman teman-teman menurut bahasa adalah yakin atau percaya. Iman kepada Allah berarti kita yakin teman-teman, atau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang yakin atau orang yang beriman kepada Allah itu teman-teman disebut mukmin. Sedangkan orang yang tidak percaya kepada Allah dia disebut orang kafir, teman-teman ya. Tadi kalau dia beriman disebut mukmin, sedangkan orang yang tidak beriman dia disebut kafir, teman-teman. Beriman kepada Allah itu harus dibuktikan dengan suatu perbuatan, teman-teman ya. Harus dibuktikan dengan suatu perbuatan. Nah, bagaimana caranya kita membuktikan bahwa kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau gimana caranya menunjukkan iman kita kepada Allah, teman-teman. Nah, di sini ada 4 kurang lebih, teman-teman, cara menunjukkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti teman-teman bisa tulis ya. Apa yang disebutkan? Yang pertama, kita harus mengamalkan segala ajaran-ajaran Islam, teman-teman ya. Ulangin, kita harus mengamalkan segala ajaran-ajaran Islam, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, menjaga keikhlasan. Jadi setiap kita apapun melakukan itu harus dengan keikhlasan, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi perbuatan dosa. Dosa kecil maupun dosa besar ya. Kemudian yang keempat, teman-teman, selalu memiliki kesadaran ya. Maksudnya apa? Bahwa Allah itu ada, teman-teman. Bahwa Allah itu ada dimanapun kita berada, dan mengetahui apapun yang kita lakukan. Itulah cara kita menunjukkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, teman-teman, di dalam kitab dikatakan bahwa sebagai awaluddin ma'rifatullah, teman-teman. Allah di dalam kitab dikatakan, teman-teman, sebagai awaluddin ma'rifatullah. Ada yang tahu nggak, teman-teman, apa artinya awaluddin ma'rifatullah? Nah, artinya, teman-teman, awal-awal agama itu mengenal Allah. Jadi kita yang pertama kali dalam beragama Islam itulah dia harus apa? Mengenal Allah. Siapa Allah? Nah, kalau kita tidak mengenal Allah, teman-teman, maka semua amal yang kita lakukan ini tidak akan sampai, teman-teman, kepada Allah. Jadi mengenal Allah itu sangat-sangat penting, teman-teman. Sangat penting sekali supaya amal kita, apa yang kita lakukan, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa cara, teman-teman ya. Ada beberapa cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman lihat lagi. Yang pertama, kita mengenal Allah bisa melalui alam semesta, teman-teman. Kemudian yang kedua, kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna, teman-teman. Kita akan mulai dari pertama, teman-teman, tadi ya, yaitu mengenal Allah melalui alam semesta. Alam semesta ini, teman-teman, termasuk langit, bumi, dan isinya yang kita huni ini tidak mungkin, teman-teman, tidak mungkin ada dengan sendirinya, teman-teman. Gak mungkin ada sendiri.
pasti ada, karena ada yang menciptakan teman-teman. Pasti ada yang menciptakan. Nah teman-teman, siapa kira-kira yang menciptakan alam semesta ini? Langit, bumi, tanah, lautan, hutan. Siapa yang bisa menciptakan itu teman? Ya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Alam semesta ini teman-teman, dalamnya ada benda-benda seperti gunung, pasir, batu, dan yang lainnya teman. Nah itu teman-teman, seperti dari gunung, pasir, batu, yang lainnya, itu salah satu contoh benda mati ya teman-teman ya. Kemudian manusia, hewan, dan tumbuhan juga merupakan contoh teman-teman. Itu juga merupakan contoh benda hidup, seperti ya hewan, manusia, semua benda yang ada di dunia ini yang hidup, itu juga salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah memberi makan semua makhluknya. Coba siapa di antara kita yang bisa, yang sanggup memberi atau memberi makan semua hewan-hewan yang ada di bumi ini? Mustahil teman-teman. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kalau ada dia yang bisa memberikan makan, silakan kasih makan ikan yang ada di lautan sana. Masya Allah teman-teman ya. Jadi tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik benda mati teman-teman maupun benda hidup, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sang pencipta disebut juga teman-teman sebagai Al-Khaliq ya. Al-Khaliq yang artinya sang pencipta, sedangkan yang diciptakan Allah juga disebut makhluk teman-teman. Nah dalam semesta ini teman-teman, tadi segala sesuatu yang terjadi dan segala yang tidak terjadi itu semua kehendak Allah teman-teman. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalang kehendak Allah. Tidak ada teman-teman. Kita jatuh ya kan, takdir semua. Dan Allah teman-teman dalam menciptakan segala sesuatu tidak perlu bantuan orang lain. Tidak teman-teman. Allahus Samad, Allah satu. Allah tidak butuh teman-teman bantuan orang lain. Contoh, karena bagi Allah teman-teman menciptakan segala sesuatu sangatlah mudah teman-teman. Bila Allah kehendak, Allah berfirman kun fayakun, artinya jadi maka jadilah yang ia kehendaki teman-teman. Nah kita lanjut teman-teman. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua, mengenal Allah dengan Al-Quran teman-teman ya, melalui Al-Quranul Karim. Al-Quran teman-teman merupakan kitab suci umat Islam. Di dalamnya itu berisi kumpulan-kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran sendiri ini merupakan sumber dari segala sumber hukum teman-teman ya. Quran ini merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah di dalam Al-Quran ini teman-teman ada beberapa ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa teman-teman. Contohnya nanti teman-teman bisa buka di surat Al-Ikhlas. Di sana disebutkan kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ada juga teman-teman yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah yang wajib disembah, dan pencipta segala sesuatu ya, pencipta segala sesuatu. Nah teman-teman nanti bisa buka ya di surat Al-An'am ya, di surat Al-An'am ayat 102 teman-teman, ayat 102. Nah itu teman-teman tadi cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quranul Karim. Kemudian teman-teman ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita lanjut teman-teman mengenal Allah melalui Asmaul Husna yang terakhir, Asmaul Husna. Manusia itu teman-teman mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, dan mengenal sifat-sifat Allah itu teman-teman melalui nama-nama yang baik dan indah yang disebut juga Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Kata ini teman-teman ya berasal dari bahasa Arab. Yang pertama
Asma'u itu artinya teman-teman nama-nama ya. Asma'u itu artinya nama-nama, sedangkan al-husna artinya teman yang baik atau indah teman-teman, baik atau indah. Asmaul husna ini teman-teman ada dalam Al-Quran sendiri teman-teman, ada dalam Al-Quran tadi ya, jumlahnya itu banyak, tapi yang kita ketahui yang dikenalkan kepada manusia itu hanya ada 99 teman-teman. Jadi yang kita harus bahas 3 ini saja teman-teman. Yang pertama tadi, nah Bapak akan bahas teman-teman dari 99 tadi yang cuma 3 saja. Yang pertama Al-Basir teman-teman. Teman-teman tahu nggak apa artinya Al-Basir? Nah kemudian ada Al-Adil, ada yang tahu teman-teman? Kemudian yang ketiga Al-Azim teman-teman ya, Al-Azim. Kita akan bacakan teman-teman. Yang pertama Al-Basir. Apa Al-Basir teman-teman? Artinya Allah Maha melihat. Allah Maha melihat yang gaib atau yang nyata teman-teman, yang lihat atau yang bisa kita lihat, dapat melihat yang nampak atau yang tersembunyi, yang kecil maupun yang besar teman-teman. Allah juga teman-teman dapat melihat manusia apa saja yang ia bisa dilihat makhluknya, karena penglihatan Allah itu teman-teman tidak terhalang oleh siapapun. Coba teman-teman kalau kita amati, ada sebuah batu yang hitam, kemudian dia berada di tengah-tengah malam yang gelap, kemudian di atasnya itu ada semut hitam. Kalau penglihatan manusia itu pasti tidak akan bisa melihat teman-teman, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Basir, dia Maha melihat, pasti Allah bisa melihat. Bahkan gerak-geriknya Allah melihat teman-teman. Masya Allah, begitu hebatnya Allah teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman Al-Adil. Ada yang tahu nggak teman-teman? Yang kedua yang Al-Adil ini teman-teman, di hadapan Allah manusia itu sama derajatnya. Yang membedakan hanya ketakwaan kita teman-teman, hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan Allah ini teman-teman meliputi segala hal, baik masalah dunia maupun masalah di akhirat teman-teman. Kemudian terakhir teman-teman, yang ketiga yaitu Al-Azim teman-teman. Atau enggak apa artinya Al-Azim teman-teman? Nah, Al-Azim artinya teman-teman itu adalah Allah Maha Agung. Allah Maha Agung teman-teman. Artinya Allah tidak memerlukan siapapun, tidak perlu sekutu dalam menciptakan segala sesuatu teman-teman. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menciptakan. Justru Allah lah yang memenuhi kebutuhan semua makhluknya. Keagungan Allah ini dapat dibuktikan teman-teman dengan ciptaannya yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya itu teman-teman ya. Mungkin itu teman-teman yang Bapak bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua kaum muslimin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.